di Roma, Itali, Vatikan Paus Yohanes Paulus mengumumkan, buat apa saja, inspirasi itu dari syariat Islam, tapi jangan atasnamakan Islam. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini kita kembali kepada perkataan Rasulullah SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu yang paling tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian Islam dalam perkara apa saja. Islam menembus bukan hanya satu dimensi dunia yang rendah ini saja, tapi Islam menembus garis batas dunia, yaitu akhirat. Kejar akhirat, kamu dapatkan dunia. Itu firman, itu kata Rasulullah SAW. Siapa yang mencari akhirat, aku beri untuknya dunia. Demikian kata Rasulullah SAW. Maka malang dan merugilah orang-orang tertipu menganggap dunia adalah batas cita-cita terakhirnya. Kembali kita kepada sorot pembahasan kita utama, bahwa bagaimana sekarang kita menjadikan di kehidupan kita, dalam ruang lingkup kecil kita, yaitu skala miniatur Islam, yaitu rumah tangga, kita bisa menjadikan Islam sebagai favorit keluarga, Islam sebagai idola tertinggi, acuan utama di dalam menjalani hidup di kehidupan ini. Islam. Banyak rumah tangga yang berantakan, Pak. Orang kawin cerai itu dianggap masalah kayak berkawan dengan pemusuhan. Pengen berkawan, mereka bersatu. Tidak saja bermusuhan, mereka pun berpisah. Seperti itu rendahnya rumah tangga dalam pandangan orang-orang jahiliyah awam terhadap rumah tangga. Tapi dalam Islam, rumah tangga urusannya adalah setengah agama. Masya Allah, Pak. Setengah agama. Makanya Imam Ahmad ibnu Hanbal, semoga Allah memberi rahmat kepadanya, imamnya para ulama ahli hadis dunia. Beliau ketika istrinya meninggal dunia, baru saja dikuburkan, pas pulang muridnya masih mendampingi beliau. Beliau langsung mampir ke rumah sebuah keluarga yang mulia terhormat, dan di keluarga itu ada memiliki seorang janda yang soleha. Langsung Imam Ahmad bin Hanbal melamarnya, menikahinya. Murid-muridnya berkata, Tuan Guru, baru saja almarhumah istri Tuan Guru dikuburkan, Tuan Guru langsung melamar dan menikahi seorang janda yang sekarang Tuan Guru baru lakukan. Kenapa Tuan Guru? Apa kata beliau? Demi Allah, saya tidak mau satu malam saja saya melalui malam saya, sementara agama saya di mata Allah hanya setengah. Itu dalam Islam. Rumah tangga ini adalah penyempurna setengah agama yang lain. Ini saya kena yang duda ini kayak. Hipertensi. Hah? Tera dudawer. Yang janda-janda kasih alamat, saya janda. Sempurnakan setengah agama itu dalam Islam. Jadi di rumah tangga dalam Islam ini, Pak, sekali lagi posisinya sangat besar. Setengah agama. Anda bujangan umpama. Bujangan? Enggak. Anda bujangan? Iya. Nah, baik. Yang satu sudah menikah, yang satu menikah. Anda tahajud, beliau tahajud. Tahajudnya 4 rakaat, tahajudnya 4 rakaat. Nilai tahajud yang sudah menikah total 100% pahalanya sisi Allah. Beliau nilai tahajudnya sisi Allah yang sama jumlah banyaknya hanya 50%. We don't know. Ayo nikah yuk. Ini rumah tangga ya, saya hanya bicara tentang rumah tangga. Satu bagian daripada kehidupan yang ada digeluti dalam Islam. Dan setelah berumah tangga, ada sahabat yang agak sedikit merasa ingin melebihi Nabi Muhammad SAW. Menurut dia itu bagus idenya. Ketika dia bertanya pada Bunda Aisyah, macam mana kira-kira amal solehnya Rasulullah itu? Bunda Aisyah bercerita tentang hebatnya tahajud Nabi, sampai-sampai kakinya bengkak lagi saking lamanya tahajud. Bunda Aisyah menceritakan bagaimana puasanya Nabi Muhammad SAW. Bunda Aisyah menceritakan bagaimana hebatnya Rasulullah SAW dalam beramal dan berbuat kesolehan, ketaatan. Apa kata laki-laki yang 3 orang tadi yang datang pada Bunda Aisyah? Onde mande.
Rasulullah yang seluruh dosa-dosa masa lalunya dan dosa-dosa masa depannya sudah dijamin akan diampuni oleh Allah. Surga dijamin Rasulullah akan menjadi ahlinya. Dia yang membukakan pintu surga nanti. Pita pintu surga itu nanti Rasulullah yang buka dulu. Rasulullah itu dijamin oleh Allah. Seperti itu ibadahnya. Lah kita siapa? Kata mereka yang bertiga tadi, kita ini siapa? Kalau saya ingin. Nah, ini dia mencoba mengungguli Nabi karena dia bukan Nabi, karena dia bukan apa-apa, nggak ada jaminan apa. Jadi dia berharap dia bisa mendapatkan posisi dekat-dekat Nabi lah dengan cara mengungguli Nabi dalam hal ibadah. Lalu apa katanya? Saya berjanji saya akan tahajud sepanjang malam dan saya tidak akan tidur setiap malam. Saya akan tahajud terus. Yang satu lagi berkata, saya berjanji sampai mati setiap siang hari sampai malam saya akan puasa terus. Saya tidak akan pernah melepaskannya. Yang lagi berkata, saya berjanji saya tidak akan kawin-kawin seumur hidup saya. Saya ingin fokus beribadah karena kawin akan banyak menyita waktu saya. Menafkahi bini, menafkahi anak, menafkahi keluarga dan sebagainya. Saya akan fokus ibadah. Sampailah berita itu kepada telinga Nabi Muhammad SAW dan Nabi berkata, siapa yang berkata begini, begini? Sayalah yang paling taat di antara kalian semua kepada Allah. Dan Nabi Muhammad diizinkan melakukan itu ya Pak ya Bu. Nabi Muhammad dibenarkan menyampaikan kata-kata yang kesannya berbangga-bangga, tapi bukan berbangga-bangga ala kita. Nabi hanya ingin pastikan mereka, seberapapun taat kalian, kalian tak akan mampu mengungguli ketaatan saya. Begitu sebenarnya Pak. Lalu Rasulullah melanjutkan, tidak ada yang paling taat kepada di antara kalian, tidak ada yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah SWT melebihi saya. Tapi kata Rasul, saya tidur, saya tahajud, saya juga tidur. Ada hak mata saya, ada hak badan saya dalam malam hari itu. Saya berpuasa tapi saya juga berbuka. Ada hari-hari di mana saya memilih puasa, yaitu Senin Kamis, dan hari-hari yang di mana saya tidak berbuka, saya tidak berpuasa. Dan saya pun berumah tangga. Saya salurkan kebutuhan biologis yang ada pada diri saya. Saya pun punya anak bini keturunan. Man ghadiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak menyukai sunnahku. Yang sunnah Nabi itu adalah di antara keadilan, kiri dan kanan tepat garis tengah-tengah. Enggak ada yang keterlaluan ke kanan, keterlaluan ke kiri, itu enggak ada, tepat di tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Kami jadikan kalian ini umat pertengahan agar kalian menjadi contoh yang dapat ditiru bagi manusia. Kita inilah yang paling pertengahan Pak. Enggak ada itu ceritanya saya tidak kawin-kawin sampai mati. Sementara ada pada kita gharizah atau insting untuk berumah tangga, untuk menikah, menyalurkan kebutuhan biologis dan segala macamnya. Wahai hamba Allah yang kami muliakan, kita kembali kepada masalah rumah tangga. Bab yang masuk dalam kajian Rasulullah SAW yang cukup serius adalah rumah tangga, karena ini berkaitan sampai ke akhirat kita. Tidak sedikit sekali lagi di Eropa orang buang agamanya. Kenapa Pak? Di rumah tangga, dan bahkan anak-anak untuk berumah tangga juga kebanyakan ya, orang berumah tangga itu tidak begitu minat. Baru nanti setelah usia 40 tahun, 45 tahun baru mulai berumah tangga. Itu pun setelah dia lihat anak-anaknya waktu kecil lucu menggemaskan, kemudian mulai kanak-kanak, mulai banyak tingkah, masa remaja mulai membuat kita jantungan, setelah dewasa kita dibuang. Begitu kenyataannya Pak di Eropa, di Amerika, di kehidupan jahiliyah yang maju. Dari segi dunianya, anak-anak membuang orang tua, anak-anak tidak menghargai orang tua, anak-anak melawan menentang orang tua, dan itu sudah merambah ke Indonesia. Betul? Akhirnya orang melihat, memperbandingkan, tetangga saya muslim, anaknya muslim, setelah anaknya muslim orang tuanya dirawatnya, orang tuanya sangat dimuliakannya.